So, let's talk about shock culture. Shock culture apa yang kamu dapetin setelah kamu pindah ke Jerman ini? Itu sih kayak anak kurang ajar sama orang Kurang tuanya. ajar. Kayak aku udah kesel gitu kan. Kalau misalkan adekku, mungkin ya kalau adekku ya aku udah teriakin balik kayak gitu, kayak yang lo denger gak sih, kayak lu bisa gak sih lu sopan santun dikit gitu. Kayak kemarin anaknya ngelempar kaos kaki ke emaknya. Kayak aku cuma bengong kayak kalau itu mak gue udah ditampol kali gue. Iya, iya. Ya nggak sih, this is unholy in Indonesia. Negara kita tuh nggak normal, itu bisa disabet sama mak, tau nggak sih? Ya udah gitu. Pakai sapu lidi. Tapi tadi bapaknya baik loh, yang anak yang mau nembak-nembakin gua. Iya, emang bapaknya baik. Itu kan baik banget. Terus ini sih, orang Joce tuh minum wine, minum alkohol, minum bir, itu menurut mereka satu hal yang Normal. Dan aku datang tuh aku dikasih wine. Ya dia wanna bitte drinks terus aku dengan gampang cak nein danke. Itu kan nih alkohol wine. Mas bist du sicher gitu, kayak karena menurut orang Jerman minum air putih doang tuh aneh. Karena Jerman tuh juga ada airnya dua loh. Iya, ada yang bersoda. Ada yang bersoda, ada yang nggak bersoda. Oh, satu lagi, di Jerman itu nggak ada Gojek sayang. Sebenarnya ada, tapi di kota-kota besar ada. Oh, nggak tahu. Pokoknya di kotaku ini nggak ada Gojek sayang. Jadi kamu harus jalan. Jalan kaki ya. Nah, kayak nganter ke sekolah itu 3-4 kilo. Jalan kaki. Iya, pulang pergi ya pokoknya sehari 10 kilo. Lumayan. Jalan kaki. Jalan. Gitu. Nggak dikasih sepeda? Ada, cuman kan nganter anaknya masih dipakai di kinderwagen. Oke. Mau pakai sepeda gimana kalau di kinderwagen? Ada loh. Ada sepeda yang bisa buat anak kecil di belakang. Iya, tapi Nggak dikasih. Iya sih, karena mungkin rambu-rambu lalu lintas juga beda kan. Belum belajar juga. Wajar is okay. Kayak gitu. Selain itu, bahkan tadi masalah bir segala macam ya, di Jerman itu sarapan pakai bir tuh bisa. Iya. Kita kayaknya nggak normal ya. Iya. Pokoknya mereka Entschuldigung. Konsum ya. Oke. Danke. Bitte. Oke, und weiter? Kayak rotinya. Nicht hart. Was ist das? So hart. Hard und ein bisschen sauer. Brötchen. Kalau toast mah enggak. Yang 1 kilo itu loh. Iya, I know. Itu asam banget, buset. Terus kayak gini ya, maksudnya aku emang di Indo juga jarang makan nasi. Tapi menurutku kayak makan sup pakai roti asem tuh. Nah, itu suami gue tuh kelakuannya. Kayak pakai apa namanya? Makan sup pakai roti tawar. Oh, kalau roti tawar masih oke, Kak. Ini Aneh. roti asem. Ya rotinya Tetap aja namanya roti, kalau pakai sup aneh ya. Oke. Kok bisa ya? Begitu mereka itu masak kayak kurang asin. Nggak pakai mecin. Pakai garam tapi kayak Sedikit. iya, kayak aku kan bawa sambal dari Indo. Terus mereka kayak bilang, Coba. jangan, nanti kayak kamu merusak rasanya, nanti rasanya malah pedes. Jadi lu kayak Justru itu yang enaknya. Iya, jadi lu nggak ngehargain makanannya, taste dari makanannya. Dia nggak tahu. Gua nggak tahu kalau sambal malam bikin peningkat makan. Iya, malah bikin Padahal- nafsu. Terus kemarin aku juga masak nasi goreng, padahal cuma bumbunya Royco doang. Itu anaknya nambah sampai 4 kali. Serius? Iya. Si yang kecil apa yang gede? Yang gede. Wow. Makanya mamanya bilang, Wah, kayaknya awalnya waktu aku masak aku tuh disindir-sindir gitu lah. Kenapa? Sama suaminya kayak yang, dari cara aku masak, ya kan kita orang Indo masak ya, kan gak ada ulekan nih say, ya kan di situ. Terus biasanya kita kan kalau bikin nasi goreng kayak bawang putihnya diulek kan, pakai garam, ya kan. Dia nggak yakin dengan itu. Terus akhirnya ya einfach aja mikir kayak cuman di pisau diplek
terus dicincang, Hmm. kasih garam di situnya, dia masukin ke kalau aku cara masaknya gitu, Ke teflon. di teh. Iya. Terus nggak sih kita makan roti tiap hari itu kayak Tapi gue mulai lagi belajar untuk makan roti doang untuk menghemat duit. oke, kelar. Sama mie mereka tuh aneh-aneh. Terus kayak di sini ada papesto. Papesto itu apa? Papesto basil. Papesto, Stop. papesto mereknya papesto. Oke. Tapi dia kayak basil gitu. Tahu. Gak enak papesto. What is itu papesto? Nih, Marke. Perbasil. marke basil. Nih. Oke. Nanti kita cari di internet. Itu papesto tuh gak enak banget. Dan ya gitu deh. Tapi pas anaknya makannya nambah, terus shock dong maknya. Iya, makanya maknya bilang ya minggu depan kamu masak lagi. Oh. Karena anaknya doyan ya, say. Ya, dalam hatiku tadi lo nyindir gue lo. Tahu-tahu anak lo suka. Terus bapaknya bilang kayak ya minggu depan kita ke Asia Mart ya, kita beli bumbu-bumbu yang kamu butuhin. Banyak, say. Dan mahal. Jangan deh ntar shock Ya mereka. nggak apa-apa kan bapaknya yang beli. Iya sih. Jangan ajak maknya deh, mendingan ntar gue takutnya shock liat harganya. Betul. Kalau dia bebek aja perhitungan. Gue malah doyan bebek soalnya kan. Gue wajib makan sebulan sekali harus ada bebek. Ya. Tapi udah. emang mahal bebek di Jerman. Mahal banget. Wah. Oh iya, buat kalian jangan makan daging karena daging di Jerman mahal. Tapi lagi murah daging babi sebenarnya. Kemarin gue beli sekilo 6 euro. Lebih murah dibandingkan di Indonesia. Iya, tapi ada beberapa yang mahal. Iya Jadi sih, kayak- bagiannya apa dulu sebenarnya. Karena kan beda-beda di sini. Kalau di Indonesia kan udah hitungan per Iya, kilo, per per kilo kilo. gitu. Heeh. Kalau di sini kan ada yang pakai lemak-lemaknya itu Iya, gitu. samchannya. Biasanya itu lebih murah. Karena orang Jerman kayaknya kurang suka mereka. Genau. Ada fatnya. Gitu. Ya, banyak sih kalau misalkan buat yang non muslim juga banyak kok yang Iya, banyak toko Turki kok. toko di Lidi juga banyak kok yang Iya, yang halal-halal. Iya, kalau kalian tahu itu nggak babi ya Ada gambarnya kok. gambarnya, heeh. Jadi jangan takut Hmm. buat makan di Jerman. Terus apa lagi nih shock culture-nya? Cuaca gimana? Cuaca udah oke? Cuaca waktu awal-awal 4 derajat ya. Tapi ini kamu Ada datang sedikit. lagi bagus loh cuacanya. Iya, karena Matahari terus. saya berdoa sama Tuhan supaya udara saya bisa menyesuaikan dengan baik dulu. Dan kalau saya sudah menyesuaikan, ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan kayak gitu. Karena aku berdoa tiap hari nggak hujan, karena bayangin dong kalau hujan nganter sekolah tuh gimana? Ribet ya. Iya, makanya kayak untungnya puji Tuhannya hujannya itu Sabtu Minggu. Pokoknya bulan herbs itu kalau nggak Frühling itu sering banget hujan, bakal sering banget. Bapaknya juga ngomong. Ya, dia juga ngomong, Makanya dia bilang kayak ini cuacanya kayak komis ya. lagi bagus banget. Iya. Gue juga heran soal matahari. Iya, dalam hatiku bukan komis, ini aku yang minta sama Tuhan. Ini kalau ini komis. Baby, willst du etwas fragen? Betul kan. Tidak. Ada yang mau ditanya sama laki gue. Bingung dia. Kayak gitu. Jadi emang harus siapin mental sih. Karena kalau kalian mentalnya yang enggak, karena aku aja sih bukan tipe orang yang suka ngeluh, suka apa ya, rewel gitu. Enggak, aku orangnya kayak ya easy going aja gitu, nggak pernah mikirin masalah atau apa. Tapi pas pindah ke sini kaget ya. Kaget sedikit, tapi tetap si satu ngandelin Tuhan. Apapun yang dilakuin tetap kayak dalam hati Tuhan tolong, karena ya emang Iyalah. bisa sampai sini Tuhan yang tolong, masa ya Tuhan nggak bisa tolong untuk kehidupan yang lain. Gak mungkin Tuhan lepasin gitu Iya kan, aja. Tuhan nggak mungkin lepasin gitu aja. Oh ya, yang perlu harus kalian tahu, harga kursusnya di Jerman tuh mahal Mahal, say. banget. Mendingan belajar aja udah sendiri gratis yang YouTube. Iya, Kalau nggak beli maksudnya buku. Harus apa ya, kalau menurutku harus sesuai dengan realita. Kalau kamu mau ke Jerman, kamu harus bisa bahasa Jerman. Kamu Niatnya terserah, juga sih harus. Iya, karena ini bahasa yang lu pakai setiap hari, lu gunain, tapi kayak lu nggak tahu, tapi ya lu nggak belajar, jadi kayak sama aja bohong. Betul. Nanti yang ada direndahin orang mulu karena kita nggak bisa bahasa Jerman. Karena kita orang asing kan, masalah itu. Genau.
Itu juga alasan gue bulat kemarin tuh untuk belajar bahasa Jerman tuh itu. Iya, karena kayak misalkan gini, aku nggak tahu ya, mungkin ini budaya orang Indo atau gimana, karena setiap kayak misalkan ada atasan merintahin kita sesuatu, terus kita jawabnya pasti kan cuman kayak oke. Ya. Kamu paham, kelar, gitu kan. Kamu ngerti? Ya, saya ngerti, gitu kan. Atau misalkan kayak disuruh apa, kamu pasti jawabnya kayak kalau enggak iya, ya oke. Ya nggak sih, itu orang Indonesia nggak sih? Bener, tipikal kita banget kok. Singkat, padat, dan jelas. Iya, tapi kalau buat orang Jerman nggak bisa. Lu dikira nggak ngerti, dikira blow on, dikira bodoh, kayak gitu. Diskusi, mereka orangnya suka diskusi, orang-orang Jerman ini. Iya, jadi kayak menurutku. Tapi yang aku suka dari orang Jerman itu nggak tahu ya kalau misalnya keluarga yang sedang kamu tinggalin ini. Tapi kalau di aku itu jarang banget mereka untuk yang namanya musik hidup orang lain. Nggak tahu sih. Belum berasa sih ya. Iya. Masih awal-awal. Karena dia baru tinggal di Jerman kan. Gitu. Tapi puji Tuhannya sih bapaknya baik banget. Kenapa mereka ngambil au pair? Iya, karena mereka sibuk. Mereka pekerja, biasanya orang yang ngambil au pair tuh karena orang tuanya sama-sama kerja. Terus buat mengisi waktu mereka yang sibuk itu, mereka panggil au pair. Sebenarnya jadi au pair tuh menurutku ya nggak berat. Nggak berat. Tapi yang beratnya adalah ngeblend karakter dua-duanya. Iya. Karakter au pair dan karakter keluarganya. Sebenarnya pekerjaannya sama sekali nggak berat. Sama sekali nggak berat menurutku. Oh iya, kalau kalian juga mau ngambil, itu kayak diusahain, tanya dulu sama keluarganya. Kalian kerja dari jam berapa? Iya bener, itu penting. Dipastiin dulu, bener-bener semuanya dipastiin. Yang pertama jam kerjanya, terus kursusnya usahain cari yang bayarnya semua kursus dibayarin. Sama kayak Cindy ya, temennya gitu. Cindy. Dibayarin semua. Masalahnya kursus di Jerman mahal, aslinya mahal banget. Kursus di Jerman mahal banget. Dan kamu dengan uang saku kamu yang cuma segitu dan bayar kursus yang segitu, kayak menurutku malah nggak nutup uang saku sama biaya kursus. Ya kan? Ya masa lu sebulan gak beli lipstick atau beli apa gitu, skincare. Iya, ini muka udah kering. Aku kasih vitamin D juga, soalnya kita itu orang Asia kan butuh matahari kan. Oke. Jadi harus ada asupan vitamin D. Picture. Ini bocil tuh pengen gue bawa pulang. Tapi kalau aku memang kalau misalkan, tapi gimana ya? Kalau misalkan kan aku orang Indonesia nih kan, aku boleh nggak ya ngambil au pair gitu orang Indonesia juga? Bisa kok. Oh bisa. Gitu. Tapi bisa kok. Soalnya gue pernah denger nggak bisa kalau misalkan negaranya itu sama dengan salah satu ayah atau ibunya. Bisa. Oh boleh. Bisa. Waktu itu aku ada. Ada juga orang Indonesia yang mau ngambil au pair. Terus kenapa nggak diambil? Anaknya banyak soalnya. Berapa? banyak anak banyak rezeki, prinsip orang kita. Kalau orang Indo tahu kan, karena suka dimanfaatin nih. Oh iya, saran aja kalau misalkan kalian mau ngambil au pair, mau jadi au pair, usahain jangan pilih keluarga yang anaknya banyak. 1-2 lah ya. Iya, pertama, kedua jangan punya hewan. Iya, karena itu bakal jadi tugas tambahan. Iya, genau. Terus kalau bisa ya usianya itu jangan pilih umur yang lagi pemberontaknya, itu usia dari 7 sampai 10 lagi pemberontak gitu. Lagi mencari jati dirinya. Genau. Kayak usahain cari yang usia di atas 10, 11 apa. Kita arah balik yuk. Matahari udah nggak ada di situ. Gitu. Jadi oke, aku pindah lagi sini. Jadi usahain sih kayak gitu menurutku. Sih.
Iya, masalah shock culture, ada lagi shock culture yang kamu alami? Paling itu aja sih, pokoknya perbanyak bahasa aja sebelum kamu menyesal sampai Jerman. Bener. Supaya nggak dianggap bego gitu ya. Iya. Karena emang bukan yang nggak ngerti, yang diomongin ngerti, cuman ya karena kita udah biasa bales kayak gitu. Iya nggak sih? Iya, gue ngerti maksud lo. Untungnya dia orang Jakarta juga, jadi gue pakai gue lo tuh masih oke. Iya, anak Jakarta nih. Lagi Jakartanya yang elit Jakarta. Pret. Jaksel. Jaksel. Iya kan? Tapi orang apartemen yang Jaksel. deket tempat lo itu kan apartemen uka-uka. Terkenalnya. Terkenalnya kan uka-uka. Iya, prostitusi. Jaksel nih. Ada aja. Jadi bakal jadi au pair di sini selama 1 tahun. Wow. Sebenarnya kalau di awal kayak gini masih ada, maksudnya problem gitu masih normal sih, karena masih proses adaptasi itu kan. Masih di awal-awal, oke. Nanti juga lama-lama justru malah kamu mungkin bakal kangen ketika kamu pindah keluar dari rumah itu. Kemarin sih kayak oper penggantiku kan dia ngambil shoot ya di Stuttgart. Dia bilang ibunya sih, aku nggak tahu dia mau nyuruh aku bersyukur atau mau nyindir. Dia bilang kayak dia ngambil shoot Pflege kan. Terus apa namanya, dia tuh satu kamar isinya 5 orang. Terus Oh, berarti dia dapat Unterkunft ya? Dapat tempat tinggal. Terus apa namanya, kamar mandinya buat 23 orang. Shit. Wah. Kamar mandinya kaos. Dapurnya pasti jorok juga, banget tuh. Iya. Terus makanya dia bilang, ya kalau kamu sendiri, aku nggak tahu sih. Ya aku berpikirnya kayak dia nyuruh aku buat bersyukur gitu. Ya mikir yang einfach aja lah. Wo warst du? Da hinten. Und dann einmal rumgegangen. Ya, capek Dia deh. sagt, "Ja, lang gegangen." Dia lewat sana gitu. Oke, keren. Ya udahlah. Gitu. Wollt euch eigentlich an der Kreuzung da. Ihr seid vorher umgedreht. Capek deh. Gitu. Oh kan, kalau misalkan kalian ngambil kursus di Jerman, aku nggak tahu sih kursus lain ngajarin kalian. Di Jerman tuh ini problemku loh, kayak misalkan tiba-tiba ada kayak dahin yang gitu-gitu kan. Itu di Jerman, di Indo kan nggak kalau kalian ngambil kursus juga nggak diajarin. Kalau aku ngajarin Di kursus, dahin darunta. ya di kursusku nggak diajarin. Jadi kayak penggunaan katanya tuh baru tahu tuh pas kalian di Jerman. Makanya aku tuh bikin materi kursusnya itu, aku ngomong ke orang-orang itu aku cuma ngajarin A1. Aku selalu bilang A1. Cuman sebenarnya aku masukin sampai B1. Karena kalau misalkan kita cuman kayak sepotong-sepotong gitu, kasihan nanti. Iya. Kayak gitu. Karena itu aku baru taunya ketika aku nyampe di Jerman, dan itu anaknya ngomong tiap hari kan. Jadi aku ingat. Oh, oke, aku ngerti. Jadi belajar bahasa juga dari anak kecil ya? Iya. Karena aku nanya kok sama anaknya, ini apaan? Kayak dia bilang gal. Masih gal? Kayak bapaknya sih bilang kayak Umgangssprache. Aso. Kayak, kamu ngantuk, kayak bist du müde? Bist du gal? Ist das so? Hab ich noch nicht gehört mit Dia aja nggak pernah dengar. Nggak tahu pokoknya. Mungkin Ist bahasa anaknya wahrscheinlich kali. Dialekt hier. Aso von Baden-Württemberg. Ja, denke ich mal. Aso, dialek dari sini. Gitu, Aso. bist du gal? Hah? Aku gel? Links müssen wir Nggak da, ne? begitu. Gal. Nih, gal. Apa sih? Udah lah, terserah lu ah. Weiß ich aber auch nicht. Geil. Gal, keine Ahnung. Gal. Oder geil. Oder geil. Oh. Oh iya, di Jerman tuh cowok ganteng lah, tapi kayak Oh. ya, di sini banyak. Cogan. Di sini banyak. Kalau sini udah aku tahu, gue nggak Di sini banyak, di sini banyak. Oh, cogan-cogannya. Iya, Buat tapi aku kayak- cogan atau aja deh.
Kalau kamu masih bisa milih-milih. Di sini banyak, Heeh. tapi Kenapa? bayangin aja So, bayangin aja dong di tempat spill Spielplatz. itu mereka kayak gay, cuman ya kayak ngenes nggak sih? Hah? Kayak ngeliatnya gitu dong. Tuhan tolong, Tuhan. Kayak gitu kayak Ganteng-ganteng tapi gay ya. aku kayak Nanti lama-lama stok cowok kayaknya habis ya. padahal badannya keker loh. Kayak ada pengen nyari cowok keker begini. Itu juga nggak termasuk show culture juga nggak? Karena di Jakarta mungkin udah banyak ya yang open public, tapi kalau misalkan daerah-daerah mungkin Ya, belum. Aku juga bukan tipe orang yang ngurusin mereka banget sih, bodo amat juga. Cuma itu salah satu perbedaan Cuman budaya. maksudnya kayak ngeliatnya kayak ngenes doang, ngeliatnya ngenes doang. Wissen Sie, Oh, iya. was? Dan sebaiknya juga nggak dilakuin di deket Spielplatz karena itu kan banyak anak kecil. Genau. Iya, was nih. Karena biasanya kan ada orang-orang juga yang ciuman segala macem. Iya. Oh, yang nggak enaknya di sini bau banget. Kakak hundi. Bau banget. Di Spielplatz saya itu bau banget kakak hundi. Kake Kakak. itu Iya, tapi maksudnya anak itu Kake suka ngomongin hunde. kakak. Kake. Oh. Kake. Kacke. Kalau Nee, ich scheiße. möchte kacken. Kalau als Verben ya. Oke. Anaknya suka Boker. ngomong kakak hundi. Am besten ist, ich muss auf Toilette. Iya. Nicht ich möchte kacken. Unhöflich. Unhöflich nicht, aber so genau möchte man es nicht wissen. Genau. Egal was du machst dann, ne? Genau. Iya. Kalau cuaca berarti belum terlalu inilah ya, karena kan belum ngerasain winter. Belum. Hmm. Paling jahatnya winter. Kalau makanan Ya kurang garam doang, kurang pedes. Berarti udah lama nggak makan ini ya? Jetzt noch viel Sonne nehmen und dann Vitamin D. Iya. Tapi muka udah kering banget. Bibir apalagi kering. Padahal udah tiap hari ituin apa lip balm, lip balm terus nggak bisa. Schon Das wieder. sind die grünen Vögel, ganz viele. Gokil. Papagay. Ini. So, Nein? Sitte nicht, würde ich Okay. sagen. Sittig. Oh, di sini banyak burung gagak. Burung Yang iya, hitam gagak itu? Ya. Burung iblis. Iya. Burung orang mati. Mati sih kalau kita nonton di film itu kan Iya, kalau udah kayak gitu jahat berarti nih, ya. ada yang jahat nih gitu kan. Kalau sini normal. Kayak untungnya setan di Indo lebih serem daripada setan di Jerman kan. Tapi kalau karakter orang-orangnya gimana? Kalau Dari tetangga atau? kebanyakan orang Jerman mikirnya aku tuh orang Cina. Atau orang Thailand? Iya. Tau gak sih kayak aku jalan gini. Bist du Chinesis? Nein. Nein, bist du Chinesis? Du bringst Corona hier. Wow, Nein. rasis weh. Aku lagi gitu. Rasis weh. Warum bringst du Corona hier? Bilang gitu. Wah, gila. Corona ist schon hier. Nee, Wah, rasis ich weh. bin Indonesiarin. Ini Chinesis. Was denkst du? Aku tinggalin aja langsung. Oh, gila loh. Wah. Cina-nya dari mana coba? Ih, Lihat aja muka Batak banget. baru apa kau? Nanti aja kita Oh, belakang kamera aja. Dari mana lagi, Dan? Nein, Noban. geradeaus. Achso, masih no. Oke. Bist du schon ganz lang vorbeigegangen. Udah lah ya, aku matikan aja kameranya guys ya. Pegel aku tanganku ini loh. Oke, dadah semuanya. Tada. Pum. Boom.